Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Wahyu Maneka, mahasiswa PPG dalam jabatan 3 tahun 2021 Universitas 11 Maret. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pertemuan pada hari ini, silahkan dipimpin doa dulu. Ulin, silahkan. Ya Bu, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat semua? Baik Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oke. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa ingat 5M ya. Apa itu? Anissa Arum? Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Gimana untuk jaringannya hari ini? Di rumah lancar? Lancar. Alhamdulillah. Oke. Akan saya cek kehadiran dulu sebentar. Adinda. Hadir Bu. Ananda. Hadir Bu. Nisa Arum. Hadir Bu. Arin. Asli. Kita yel-yel dulu nggih. Masih ingat yel-yelnya mata pelajaran kimia? Kimia. Aku suka pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Sebelumnya Naru, kalian masih ingat nggak perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen? Ada masih ingat? Masih Bu. Ya, Nanda? Campuran homogen di mana zat pelarut dan pelarut menyatu tidak dapat dibedakan. Heterogen di mana zat pelarut dan pelarut tampak terpisah. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya. Campuran homogen 1 fase, sedangkan campuran heterogen 2 fase Bu. Ya, betul. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Rosa? Campuran homogen tidak dapat disaring, sedang heterogen dapat disaring. Ya, betul. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan contoh dari campuran homogen atau heterogen? Saya Bu. Iya, Nulinda. Contohnya campuran homogen itu campuran air dan gula, sedangkan yang heterogen yaitu air dan pasir. Untuk selanjutnya nih Bu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita hari ini akan belajar materi koloid gitu ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.14 mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. 4.14 yaitu membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Nah,
Di dalam tujuan pembelajaran hari ini, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan metode tanya jawab dan diskusi, nanti peserta didik dapat menganalisis definisi koloid, menganalisis perbedaan larutan, koloid suspensi, serta menganalisis jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya dengan tepat, dan membuat kreasi produk makanan atau produk lain yang berupa koloid. Sebelumnya anak-anakku, Ibu ingin mengetahui seberapa kemampuan awal kalian tentang koloid ya. Silahkan kalian join di myquiz.com, ini kodenya. Silahkan ya gabung ya, join myquiz.com. Kodenya 218912 ya. Yuk, lanjut. Skor yang memimpin sementara nomor 1 Adinda, 2 Lina Hasna, dan yang ketiga Nadia Ayu ya. Ulin ini perhatikan, ini adalah air sama gula. Ya, ini adalah campuran air dan gula. Kemudian yang ini itu adalah air dan susu. Yang ketiga ini adalah campuran air dengan kopi ya. Saya tekankan bahwa di sini adalah kopi yang berampas. Sudah tahu perbedaannya? Ya. Kira-kira dari campuran yang sudah saya sampaikan, apa perbedaannya? Saya Bu. Ya sih? Sirup jernih, Iya. homogen, susu keruh heterogen, kopi keruh heterogen. Iya. Maksudnya sirup tadi adalah campuran air dan gula ya? Iya Bu. Iya. Betul. Jadi kalau air dan gula itu jernih, kemudian susu itu keruh, dan kopi, air kopi tadi adalah keruh dan heterogen. Iya, betul. Untuk selanjutnya, Ibu minta nanti kalian untuk berdiskusi ya, menemukan konsep tentang apa itu koloid, suspensi, dan larutan sejati. Nah, sebentar Ibu share screen dulu untuk sudah kelihatan, Dek? Sudah kelihatan? Sudah Bu. Oke, untuk LKPD sudah Ibu Guru share ya di masing-masing kelompok ya. Untuk ini nanti Ibu harap kalian berdiskusi secara kelompok sesuai dengan kelompoknya kemarin. Materinya tentang koloid ya. Untuk KD-nya ini. Kemudian silahkan ya, kalian sudah tidak hanya memperhatikan gambar tetapi sudah Ibu tunjukkan secara langsung gula di dalam air, kemudian gula dalam susu, kopi di dalam air, tapi kopi yang berampas. Nah, nanti kalian silahkan berdiskusi menemukan perbedaan dari ketiga campuran tadi. Ya, mulai dari kestabilan, fase, kemudian homogen atau heterogennya, kemudian tergolong ke dalam apa. Nah, nanti
Kemudian kalian bisa mendefinisikan dari ini tadi, kamu bisa mendefinisikan apa itu koloid ya. Dari ini kamu harus bisa menentukan siapa yang tergolong ke dalam larutan, koloid maupun suspensi ya. Kemudian untuk selanjutnya mengenai tentang macam-macam koloid ya. Kalian sudah tahu yang namanya fase zat itu ada padat, cair, gas. Kemudian nanti kalau ada fase pendispersinya ya. Nah, padat, dalam padat itu namanya apa? Nah, di sini Ibu memberikan beberapa contoh gambar, ada agar-agar, nanti disebutkan fase terdispersinya apa, medium pendispersinya apa, tipe koloidnya apa, sampai nomor 8 ya. Kemudian sekarang kelompok di dalam WhatsApp group. Kemudian ini kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membuat produk koloid ya. Fotonya sudah dikirim kemarin. Untuk kelompok 1 sudah membuat slam. Ini fotonya hasil kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu membuat puding atau agar-agar. Ini foto yang diberikan. Dan kelompok 3 membuat dalgona coffee ya. Nah, nanti tugas kalian adalah menganalisis dari masing-masing produk yang sudah dibuat ya. Fase terdispersinya apa, medium pendispersinya juga apa. Nah, tergolong ke dalam jenis koloid yang mana ya. Kemudian nanti tugasnya ditambah menuliskan 5 contoh koloid yang kalian ketahui selain dari yang sudah tersebut di LKPD ya. Selain itu ya. Kemudian terakhir kesimpulan. Nah, selama mengerjakan diskusi LKPD ini, kalian boleh membuka bahan ajar yang sudah Ibu berikan, kemudian boleh browsing lewat Google ataupun dari buku paket yang kalian miliki. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ya. Ini nanti kalian keluar dari Jimit sekitar 20 menit cukup untuk diskusi. Nanti setelah itu kita gabung lagi ya. Ibu akan bimbing kalian melalui WhatsApp group. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan silahkan keluar dan kita diskusi lewat WhatsApp group ya.
Oke, untuk sesi berikutnya adalah sesi presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian ya. Ini nanti untuk pembagian yang jatah presentasi biar semua kelompok itu presentasi ya. Nanti untuk kelompok 1 presentasi tentang mengidentifikasi jenis campuran tadi, susu, kopi, gula, dan pengertiannya koloid. Kemudian nanti yang kelompok 2 silahkan presentasi tentang jenis-jenis koloid. Kemudian kelompok 3 presentasi tentang analisis dari produk yang sudah kalian buat. Ya. Langsung saja perbedaan larutan koloid dan suspensi. Ya. Yang pertama, kestabilan dari gula di dalam air yaitu stabil, susu dalam air relatif stabil, dan kopi tidak stabil. Yang kedua, fase. Gula dalam air memiliki 1 fase, susu dalam air memiliki 2 fase, kopi dalam air memiliki 2 fase. Yang ketiga, dari dapat disaring. Gula dalam air tidak dapat disaring. Yang kedua, susu dalam air dapat disaring dengan penyaringan ultra. Yang ketiga, kopi dalam air tidak dapat disaring. Perbedaan keempat yaitu homogen atau heterogen. Gula dalam air termasuk heterogen. Susu dalam air termasuk tampak heterogen tetapi heterogen. Kopi dalam air termasuk heterogen. Perbedaan keempat yaitu berkas sinar. Gula dalam air dapat diteruskan, susu dalam air menghamburkan cahaya, kopi dalam air tidak dapat meneruskan cahaya. Terus yang kelima, penggolongan jenis. Gula dalam air termasuk larutan sejati, susu dalam air termasuk koloid, kopi dalam air termasuk suspensi kasar. Ya. Lanjut, pengertian koloid. Menurut saya, koloid adalah campuran yang keadaannya terletak di antara larutan sejati dan suspensi. Koloid terdiri dari fase terdisperensi dan medium pendispensi. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya dari kelompok 1? Saya belum mau tanya. Iya, silahkan. Apa bedanya fase terdispersi dan medium pendispersi? Ya. Siapa yang mau jawab? Apa bedanya fase terdispersi dan medium pendispersi? Boleh kelompok lain yang mau jawab boleh. Nggak harus kelompok 1. Ya, Rosa? Bu, saya mau menjawab. Ya, silakan Amas. Fase terdisperensi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Kalau medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan penyebaran secara merata. Ya. Betul ya? Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ya, Dinda, silakan. Tampak homogen tetapi heterogen itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Ya. Ada yang bertanya tadi? Tadi kan jawaban kelompok 1 seperti itu ya. Tampak homogen tetapi heterogen. Bagaimana maksudnya? Saya, Bu. Ya, Dinasna.
tanpa homogen tetapi heterogen itu maksudnya jika dilihat kasat mata terlihat homogennya, tetapi jika dilihat secara mikroskopis akan tampak heterogen. Iya, betul. Cukup? Nggak ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, silahkan untuk kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis koloid. Pertama yaitu agar-agar. Itu terdapat fase terdispersi cair, medium pendispersi padat, tipe koloid emulsi padat. Dua yaitu abrasi. Fase terdispersi padat, medium pendispersi gas, tipe koloid aerosol padat. Ketiga yaitu sabun sabun. Fase terdispersi yaitu gas, medium pendispersi cair, tipe koloid buih atau busa. 4 yaitu ada batu apung. Fase terdispersi gas, medium pendispersi padat, tipe koloid busa padat atau buih padat. Kelima yaitu ada baja. Fase terdispersinya padat, medium terdispersinya padat, tipe koloidnya padat. Keenam yaitu ada susu. Fase terdispersinya cair, medium terdispersinya cair, tipe koloidnya emulsi. Ketujuh yaitu ada kapur hitam. Fase terdispersinya cair, medium terdispersinya gas, tipe koloidnya aerosol cair. Terakhir ada tab, yaitu fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, dan tipe koloidnya sol. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya dari kelompok 2? Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan Ulin. Berkaitan dengan fase terdispersi dan medium pendispersi, tadi bagaimana misal pada susu fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair bisa dijelaskan? Ya, bisa dijelaskan kenapa susu tadi fase terdispersinya cair, mediumnya cair? Bisa. Ada yang bisa membantu? Saya, Bu. Ya, Nadia Ayu. Susu, kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada susu terdapat partikel susu dalam air. Partikel susu kepolaran yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Partikel susu sebagai fase terdispersi dan air sebagai medium pendispersi, bukan larutan. Ya. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau tanya? Tidak? Kalau tidak, silakan untuk selanjutnya kelompok 3 yang presentasi tentang analisis produk koloid yang sudah kalian buat. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari produk koloid yang sudah dibuat kelompok 1 membuat slime tergolong emulsi padat. Fase terdispersi cair, medium pendispersi padat. Kelompok 2 membuat puding atau agar-agar. Puding atau agar-agar tergolong emulsi padat. Fase terdispersi cair, medium pendispersi padat. Kelompok 3 membuat dalgon kopi tergolong buih. Fase terdispersi gas, medium pendispersi padat. Apa? Diulangi yang dalgona kopi tadi. Kelompok 3 membuat dalgona kopi tergolong buih. Fase terdispersi gas, medium pendispersi cair. Ya, cair ya. Oke. Mungkin ada yang berbeda dari analisis kelompoknya? Sama semua?
Sama, Bu. Oke. Untuk selanjutnya ya, kaitannya dengan menyebutkan 5 contoh produk kolloid yang kalian ketahui, selain yang sudah disebutkan dari LKPD tadi. Mungkin, Mas? Gimana, Bu? Menyebutkan contoh lain produk kolloid yang sudah kalian temukan. Parfum, Bu. Ya, parfum itu apa? Aerosol cair, termasuk fase terdispersi cair menuju medium pendispersi gas. Evi? Silakan, Evi. Apa? Dan emulsi fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair. Ya, Nadia Ayu? Tinta, Bu. Ya, Fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair. ya. Winda? Es krim termasuk jenis emulsi yang fase terdispersi cair, medium pendispersi cair. Ya. Tadi dari apa yang sudah kalian diskusikan, ya, yang namanya sistem kolloid itu adalah merupakan jenis campuran heterogen ya, yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Jadi benar tadi sudah disebutkan yang namanya kolloid itu berada di antara suspensi dan larutan sejati. Nah, di dalam kolloid itu terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi ya. Di mana fase terdispersi itu adalah zat yang mengalami penyebaran dan fase pendispersi adalah zat yang menyebabkan penyebaran. Nah, contohnya itu adalah tadi santan ya. Jika kita lihat lebih jelas ya, ternyata pada santan itu terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair ya. Butiran minyak sebagai fase terdispersi atau zat yang mengalami penyebaran dan air sebagai fase pendispersi atau zat yang menyebabkan penyebaran. Nah, untuk sifat-sifatnya tadi ya perbedaannya, ya kalian tadi sudah menyimpulkan bahwa yang campuran air dan gula termasuk adalah larutan ini ya. Dia adalah tampak homogen ya, emang dia homogen ya. Jernih, homogen, tidak dapat disaring. Kemudian yang namanya susu tadi termasuk ke dalam kolloid ya. Susu dan air itu kolloid ya. Kalau kalian lihat ini dia keruh ya tadi, heterogen. Kemudian untuk yang air sama kopi tapi kopi berampas itu tergolong ke dalam suspensi, dia keruh dan heterogen, bisa disaring ya. Kemudian kalau dilihat dari berkas sinarnya gitu, ketiga campuran ini tadi, larutan itu bisa meneruskan cahaya, betul, kolloid itu menghamburkan cahaya, dan suspensi di sini tidak dapat meneruskan cahaya. Nah, untuk jenis-jenis kolloid ya, ada dua jenis kolloid. Yang pertama, ketika fase terdispersinya padat ya, fase terdispersinya padat dalam medium pendispersi gas itu namanya aerosol padat. Contohnya ada asap, ada debu. Kemudian padat dalam medium pendispersi cair namanya sol, contohnya cat, tinta. Kemudian padat di dalam fase pendispersi padat namanya sol padat. Contohnya tadi sudah ada intan, hitam, kemudian gelas berwarna. Kemudian kalau fase terdispersinya cair ya, cair itu bisa dalam medium gas namanya aerosol cair. Contohnya ada hairspray, kemudian obat nyamuk, kabut, awan. Kemudian kalau fase terdispersinya cair dalam mediumnya cair namanya emulsi atau emulsi cair ya. Contohnya ada susu, santan, mayones, kemudian cair di dalam padat namanya emulsi padat. Contohnya adalah jelly, keju, mentega.
Nah, untuk fase terdispersi gas itu ada dua ya. Fase terdispersi gas dalam medium cair namanya buih atau buih cair atau busa ya, sama aja. Contohnya adalah putih telur yang dikocok, kemudian busa sabun. Kemudian ada gas dalam medium padat namanya buih padat atau busa padat. Contohnya adalah styrofoam, karet busa, dan batu apung. Nah, untuk selanjutnya, kenapa kok dalam fase terdispersi gas di dalam medium gas itu tidak ada ini? Ya, kenapa? Kalau misalkan ya fase terdispersinya itu ada 3 jenis, padat cair gas, kemudian di dalam padat cair gas harusnya 9, tetapi kan tadi kan jenis koloid ada 8. Nah, kenapa kok fase terdispersi koloid gas dalam medium gas itu tidak ada? Karena apa? Karena campuran gas dengan gas itu selalu menghasilkan campuran yang homogen dalam segala perbandingan, sehingga pencampuran ini dikatakan larutan sejati. Sedangkan dalam bentuk koloid tadi bersifat heterogen ya. Kemudian ini untuk pembahasan sedikit soal pretest tadi ya. Untuk jenis koloid yang memiliki fase pendispersi cair dalam dan terdispersinya gas itu adalah contohnya buih, namanya buih ya. Kemudian santan tadi termasuk ke dalam jenis koloid. Oke. Mungkin apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya? Saya Bu, Ya, silakan. koloid merupakan campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Ya, betul. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, Ula. Koloid terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Ya, ada lagi? Saya Bu, Mm-mm. ada jenis koloid dari emulsi, emulsi padat, sol, sol padat, aerosol padat, buih, dan buih padat. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian refleksi? Ya, kendala atau kelebihan. Boleh kekurangan, boleh kelebihan, atau kendala dari pembelajaran hari ini? Saya Bu. Pembelajarannya sangat menyenangkan Bu. Kita bisa membuat produk koloid. Ya. Oke, saya mulai ya. Silahkan. Skor yang memimpin ada nomor 1 Abela, 2 Ulin, 3 Nurlindah, dan yang keempat 5. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat koloid dan cara pembuatan koloid. Ya, silahkan disiapkan itu. Oke, mungkin dari Ibu untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan dipimpin doa dulu untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Ulin? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.